Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas berbagai banyak pulau dan juga daerah provinsi. Setiap daerah provinsi terbagi menjadi daerah kota dan juga kabupaten. Nah, tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahannya sendiri yang kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Ternyata hal tersebut memiliki pengaruh loh terhadap pemungutan pajak di Indonesia. Saya Nisa Sakdiah, inilah Barudak Edukasi, series Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Sobat Pratama pasti sudah tahu kan apa itu pengertian pajak secara umum? Pajak secara umum merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sebagai salah satu sumber pendapatan di APBN kita, yang selanjutnya akan digunakan untuk membangun negara dan untuk kepentingan rakyat. Sobat Pratama sudah tahu belum bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar di APBN kita? Dari waktu ke waktu, pajak telah mengalami begitu banyak reformasi. Namun, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak hanya terbagi menjadi dua jenis saja loh, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak didasari oleh hierarki pemerintah yang berwenang untuk menjalankan kepemerintahannya. Berdasarkan kedua jenis pajak tersebut, dapat kita pahami bahwa pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Lalu, apakah terdapat perbedaan yang lebih spesifik? Tentunya ada, Sobat Pratama. Dalam video series kali ini, kami akan mengulas perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Secara sederhana, pajak pusat merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah pusat. Lantas, apa saja jenis-jenis pajak pusat yang dipungut kepada kita? 1. Pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut dengan PPh. PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode 1 tahun pajak. PPh bisa dipungut atas beberapa hal seperti gaji, honorarium, hadiah, keuntungan usaha, dan lain sebagainya. 2. Pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut dengan PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian atau konsumsi barang atau jasa di dalam wilayah Indonesia. PPN juga dikenakan atas konsumsi orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah. Simpelnya, coba deh kita lihat struk belanjaan kita dari supermarket. Pasti ada deh unsur PPN-nya. Di Indonesia, PPN menerapkan sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 11% per April tahun 2022. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa kita sebut dengan PPNBM. PPNBM dikenakan atas konsumsi atau penggunaan barang yang tergolong mewah seperti barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Contoh barang yang tergolong mewah antara lain kendaraan, senjata api, apartemen, dan lain sebagainya. 4. Pajak bumi dan bangunan atau yang biasa kita sebut dengan PBB. Sobat Pratama yang memiliki aset berupa tanah dan atau bangunan pasti tidak asing lagi dengan istilah PBB. Setiap tahunnya wajib pajak diberi jangka waktu untuk membayar PBB maksimal 6 bulan sejak diterimanya SPPT. Jika terlambat, akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya. PBB yang merupakan wewenang dari pemerintah pusat meliputi PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk PBB perdesaan dan perkotaan merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Secara umum, pajak ini dikenakan terhadap wajib pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Untuk besar kecilnya PBB terutang ditentukan oleh kondisi atau keadaan objek bangunan itu sendiri. Meskipun demikian, tidak semua jenis tanah dan bangunan dapat dikenakan PBB. Ada juga loh yang dikecualikan seperti rumah ibadah, sekolah,
tempat pemakaman, panti asuhan, dan hutan lindung. 5. Bea meterai. Pajak ini dikenakan atas dokumen. Dokumen merupakan sesuatu yang ditulis ataupun tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti ataupun keterangan. Contohnya, surat perjanjian, akta notaris, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah, dan lain sebagainya. Setelah pengenalan singkat mengenai pajak pusat, Sobat Pratama juga perlu mengetahui apa itu pajak daerah beserta jenis-jenisnya. Mengutip pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau yang biasa kita sebut dengan UU HKPD, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu Sobat Pratama ketahui, pajak daerah juga terbagi berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi sesuai UU HKPD diantaranya adalah 1. PKB atau pajak kendaraan bermotor. 2. BBKNB atau bea balik nama kendaraan bermotor. 3. PAB atau pajak alat berat. 4. PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 5. PAP atau pajak air permukaan. 6. Pajak rokok. 7. Obsen pajak MBLB atau mineral bukan logam dan batuan. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota diantaranya adalah 1. PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 2. BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 3. PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu seperti makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. 4. Pajak reklame. 5. PAT atau pajak atas air dan tanah. 6. Pajak MBLB atau mineral bukan logam dan batuan. 7. Pajak sarang burung walet. 8. Obsen PKB atau pajak kendaraan bermotor. Dan 9. Obsen BBNKB. Demikianlah penjelasan kami tentang jenis pajak pusat dan pajak daerah. Sangat disayangkan bukan apabila kita membayar iuran yang sama sekali tidak kita ketahui? Penasaran apa itu obsen dan penjelasan pajak daerah lainnya? Simak video kami selanjutnya ya. Yuk Sobat Pratama, belajar lebih baik dan lebih baik belajar. Jangan lupa juga ya untuk subscribe YouTube Pratama Indomitra. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.